Udin, nanti malam, jangan lupa, ibu tunggu di ruangan ibu ya, pintunya nggak ibu dikunci, ibu juga sudah bersiap, biar gampang untuk kita bekerja, boleh kan Din, ucap Bu Wardah. Iya Bu, tapi, saya mana berani Bu masuk ke ruangan ibu, saya takut, nanti jadi bahan gunjingan orang, sahutku. Ah, kamu Din, giliran ibu sendirian, kamu malah takut, nggak apa-apa kok Din, lagian, kita kan cuma mau ngobrol kok, pokoknya, jam 11 ibu tunggu ya, bisa ya Din, ucap Bu Wardah memohon. Iya deh Bu, tapi, janji ya, jangan kayak kemarin, itu saya beneran takut loh Bu, kali sampai Pak RT tahu. Bisa berabe, bisa-bisa saya diusir dari kosan ini, jelasku. Nah, gitu dong Din, jadi cowok itu harus berani, lagian, Pak RT suamiku, juga masih di luar kota, dan dia juga kan yang nyuruh kamu nemenin ibu, ucap Bu Wardah. Iya Bu, saya akan menemui ibu jam 11 malam nanti, tapi, beneran cuma ngobrol ya Bu, saya takut kalau kita sampai keterusan bekerja kayak kemarin, ungkapku. Yang bener Din, kamu takut ketahuan kita bekerja, atau kamu takut keterusan bekerja sama ibu, ujar Bu Wardah seraya tersenyum. Saya jadi malu Bu, iya, dua-duanya Bu, saya takut sampai ketahuan kalau sedang bekerja, tapi juga, takut kalau saya jadi teringat terus untuk pekerjaan itu, jelasku. Wajah ibu kos terlihat sumringah sore itu, ketika obrolan akrab denganku, Udin, yang baru 2 bulan ngekos di rumah itu. Setelah obrolan yang nampak biasa saja tersebut, Bu Wardah, yang juga ibu kosku pun beranjak meninggalkanku. Gemulai langkahnya, seolah sengaja memancing keadaan. Aku pun melanjutkan pekerjaanku, yaitu membetulkan gerobak siomay milikku. Tanganku agak belepotan dengan oli bekas yang kububuhkan di roda gerobak, tapi, pikiranku entah kenapa, melayang kemana-kemana. Ibu kosku sebut saja namanya Bu Wardah. Wanita berusia 47 tahun itu ialah, istri kedua dari Pak Rido, yang menjabat sebagai RT di tempat itu. Ia sudah berusia sekitar 58 tahunan. Sejak menikah dengan Pak RT, Bu Wardah diberikan kos-kosan, milik Pak RT. Masyarakat setempat memanggilnya dengan sapaan Buk RT, namun, penghuni kos menyapanya dengan Bu Wardah. Penampilannya masih terlihat anggun, dapat dimaklumi, dia harus menjaga marwah suami sebagai seorang pejabat, walau hanya sekadar seorang ketua RT. Soalnya, Pak Rido dulunya adalah pejabat di Pemda kota ini, walau kini sudah pensiun, namun ia masih dihormati. Dulu, Bu Wardah merupakan pegawai kontrak di kantor dinas Pak Rido. Berawal dari staf biasa, kemudian, karena seringnya bertemu di kantor, dan juga wajah Bu Wardah memang lumayan cantik, lama-lama, Pak Rido jatuh hati dengannya. Lalu, Pak Rido pun menikahi Bu Wardah, yang juga seorang janda tanpa anak, atas izin Bu Yana, istri tuanya Pak Rido, dan juga kedua anaknya, Gunawan dan Fikri. Namun, Bu Yana, istri tuanya itu, memberi syarat, agar ia tak ingin tinggal satu rumah dengan Bu Wardah, istri muda Pak Rido. Bu Yana tak ingin, kehadiran Bu Wardah di rumah utama mereka, membuat keadaan akan kacau nantinya. Sejak menjadi istri kedua Pak Rido, Bu Wardah tinggal di rumah lainnya, yang kebetulan, terdapat kos-kosan. Pak Rido meminta Bu Wardah berhenti bekerja, karena ia bisa punya kegiatan lain, untuk mengelola kos-kosan tersebut. Dalam seminggu,
Hanya 2 hari, Sabtu dan Minggu Pak Ridho menginap di rumah tersebut untuk menemani Bu Wardah. Sementara 5 hari sisanya, Pak Ridho tinggal di rumah utama yang berjarak agak jauh, bersama Bu Yana istri tuanya, dan kedua anaknya. Dan tanpa setahu Pak Ridho, Bu Wardah yang semakin lama, semakin merasa kesunyian di hatinya, mulai mencoba bermain api. Dulu, ketika pertama menikah dengan Pak Ridho, status Bu Wardah sudah janda. Mendiang suaminya meninggal karena penyakit diabetes. Saat menjadi staf di kantor Pak Ridho, awalnya, Bu Wardah agak risih. Soalnya, atasannya itu terang-terangan bilang suka padanya. Mentang-mentang Bu Wardah seorang janda tanpa anak, Pak Ridho berpikir, dia pasti mulai merasa kesunyian, dan butuh kebutuhan tersebut. Bu Wardah merasa risih, sebab, Pak Ridho sudah lumayan berusia, dan ia juga sudah punya anak istri. Tapi, suatu waktu ketika sedang tugas dinas ke Jakarta selama 3 hari, Bu Wardah tak kuasa lagi menolak atasannya itu. Karena, dia harus menemani Pak Ridho, yang saat itu masih menjabat sebagai kepala dinas. Selama 3 hari itu, akhirnya dimanfaatkan oleh Pak Ridho untuk meluluhkan hati Bu Wardah. Dan pada malam ketiga bertugas, Pak Ridho pun berhasil mendapatkan apa yang selama ini sangat dimimpikannya. Malam itu setelah kegiatan dinas selesai, Pak Ridho menghampiri kamar hotel yang ditempati Bu Wardah, bawahannya saat itu. Alasannya sih, karena mumpung di Jakarta, dia ingin mengajak jalan-jalan. Akan tetapi, Bu Wardah malah diajak karaokean. Mereka baru kembali ke hotel setelah larut malam, dan Bu Wardah pun mulai terlihat sempoyongan, akibat kebanyakan minum malam itu. Semua terjadi begitu saja, Bu Wardah menerima bukan karena ia kesunyian saja, tapi juga, karena status sebagai janda, membuatnya membuka hati untuk Pak Ridho. Sejak saat itu pun, Bu Wardah menuntut dinikahi oleh Pak Ridho, dan akhirnya, ia sah menjadi istri keduanya. Di awal pernikahan mereka, Bu Wardah merasa bangga menjadi istri pejabat, walau hanya sebagai istri kedua. Bu Wardah bisa mendapatkan rumah, kendaraan, dan juga sebuah kos-kosan berlantai 2, dengan 10 kamar yang disewakan. Makanya, walau Bu Wardah harus berhenti bekerja, semua kebutuhannya terpenuhi dari uang sewa kamar kos-kosan yang dikelolanya. Ia juga merasa jumawa, sebab, di lingkungan itu, ia termasuk dihargai, karena menjadi istri Pak Ridho, yang juga ketua RT di sana. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Setelah Pak Ridho pensiun, dan tidak lagi menjadi pejabat Pemda, semua berubah. Bukan soal uang dan harta, tapi, soal kehadiran Pak Ridho, dan kesepian yang mulai sering dialami oleh Bu Wardah. Hingga suatu malam, percakapannya dengan Pak Ridho tak sengaja terdengar olehku. "Bapak belum 5 menit loh Pak, kok udah siap kerjanya sih? Ibu kan masih jauh loh Pak, ayo dong Pak," ucap Bu Wardah. "Berhenti dulu, lagian, besok kan Bapak pulang ke rumah Bu Yana, istri tuanya Bapak. Maaf ya Bu, Bapak enggak sanggup bekerja lagi kayak dulu, maafin Bapak ya, maklumlah, usia Bapak kan tambah tua, udah dulu deh Bu, Bapak capek banget, maafin Bapak ya Bu," sahut Pak Ridho dengan suara lirih dan pelan. Tapi, karena malam itu agak sunyi, aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Harusnya, aku mau menemui Bu Wardah untuk membayar uang kos bulan itu, aku tak menyangka, kalau bisa mendengar semua tersebut, padahal, saat itu baru jam 7 malam. Dan seperti bulan kemarin,
aku selalu bayar kos sepulang jualan siomay, saat malam hari. Aku nggak jadi mengetuk ruangan itu, dan juga memanggil ibu kosku. Aku malah terpaku di depan pintu, pikiranku tidak karuan. Suara Bu Waedah terdengar sangat indah, merengek seperti anak kecil yang meminta sesuatu dari Pak Ridho. Yang terlintas dalam benakku, udah pasti, Pak RT dan istrinya sedang membahas yang seperti itu. Di saat aku bimbang mau mengetuk atau menjauh dari pintu, mendadak Bu Wardah membuka pintu ruangannya. Seketika aku tersentak, tubuhku mematung. Sementara Bu Wardah juga tak kalah kaget, dia pun kaku sejenak di ambang pintu. "Loh, Udin, kamu udah lama di sini," kata Bu Wardah dengan suaranya pelan dan tertekan. "Kamu mau apa, Din? Ngagetin aja deh," ucap Bu Wardah seraya menoleh sebentar ke belakang. Aku bisa mendengar dengkuran Pak Ridho yang menghembus. "Maaf Bu, saya mau bayar sewa kos, kan Ibu yang nyuruh saya tadi jam 7 malam aja bayar kosnya," ucapku. Bu Wardah terlihat kelagapan, karena saat itu, dia cuma dengan daster pendek, tangannya berusaha merapikan daster bagian depan yang kusut. Sementara aku, sibuk mengalihkan pandanganku, walaupun nyatanya, ujung mataku mencoba kesana kemari. "Waduh, Ibu sampai lupa, kalau hari kamu bayar kos. Ya udah, kita kesana aja yuk, lagian, Bapak lagi istirahat duluan, karena kecapean," ucap Bu Wardah, sambil melangkah keluar ruangannya, dan menutup pintu. Lalu, dia menarik tanganku untuk ikut dengannya. Aku hanya pemuda dari desa berusia 24 tahun. Baru 3 bulan ini, aku merantau ke kota untuk mengadu nasib. Waktu pertama kali aku datang dan mencari kosan, sebenarnya semua sudah terisi, tapi Bu Wardah punya solusi. Saat pertama kali melihatku, Bu Waedah sudah merasa ada debaran aneh di batinnya. Kuakui, aku lumayan tampan, dan juga tubuh yang proporsional. Mungkin, karena di desa aku terbiasa bekerja berat. Akhirnya, Bu Wardah menawarkanku untuk menempati kamar paling pojok, yang tadinya dimanfaatkan sebagai gudang perabotan. Aku sangat bersyukur, walau kamarnya sangat sederhana, beda dengan penghuni kos lainnya, tapi, sewanya sangat murah. Iya, sehari-hari, aku bekerja keliling dengan gerobak untuk jualan siomay milik pamanku, yang sudah lebih dulu merantau. Bu Wardah hanya minta 300.000 per bulan, supaya aku nggak berat. Lagi pula, yang kutempati juga sebenarnya bekas gudang. Tapi, aku tak pernah tahu, di balik kebaikan ibu kosku itu, ada sesuatu yang amat sangat diinginkan. Malam itu memang tidak sampai terjadi apa-apa, Bu Wardah hanya ngajak ngobrol di ruang meja makan sambil ngopi. Saat itu, aku hanya membayar 250.000. "Bu, maaf ya, saya baru bisa bayar 250.000 dulu. Maaf ya Bu, masih kurang 50.000 lagi. Soalnya, ban gerobak siomay saya tiba-tiba aja bocor, dan harus saya ganti. Jadi, uangnya saya pakai dulu, tapi, besok saya bayar deh," ungkapku dengan suara terbata-bata. Aku merasa sungkan, karena, baru juga 2 bulan ngekos, udah kurang bayarannya, makanya aku gugup sekali. Selain itu, jantungku juga berdebar, bukan hanya perkara kurang bayar kosan, tapi, karena pemandangan sesuatu itu, begitu indah, dengan daster pendek yang berbahan agak tipis, dan tak mampu melindungi keseluruhan dari area perbukitan yang terlihat megah tersebut. Bu Wardah terlihat mendengarkan, namun, senyumnya sungguh beda,
dan matanya, seolah menyapu dari atas sampai kaki. Udah, kamu santai saja Din, lagian kan, kamu juga masih lama, kurang 50 mah gampang, yang penting, kamu bisa lancar jualannya dulu, dan kamu juga harus sering bantuin ibu ya, angkat galon atau ganti gas, katanya. Dan malam itu, Bu Wardah bertanya padaku, apa aku sudah lama di depan ruangannya tadi, dan apakah aku mendengar semuanya. Sejak itulah, Bu Wardah terlihat diam-diam ingin sekali memberikan sebuah pengalaman pekerjaan indah itu. Din, beneran kamu belum pernah bekerja seperti itu? Kamu polos banget deh, kapan-kapan, ibu kasih pelajaran sama kamu ya, ucap Bu Wardah. Gejolakanku semakin membara, aku hanya mengangguk, tapi tak tahu apa sebenarnya maksud ibu kosku tersebut. Walaupun sebenarnya, dengan gerak-gerik dan suara Bu Wardah, aku begitu paham kemana arah tersebut. Hingga akhirnya, tepat jam 11 malam, aku dengan langkah gemetar, dan jantung berdebar, datang juga ke ruangan ibu kosku. Bu Wardah menyambut dengan senyum penuh arti, dan langsung menarik tanganku untuk segera ke ruangannya, lalu, pintu ia kunci dari dalam. Jantungku begitu berdebar, dan gejolakan itu begitu bergemuruh. Ia nampak sangat anggun, dengan gaun pendek yang kainnya sangat lembut. Aroma parfum tercium begitu harum, bukan hanya hidung yang tergelitik, tapi juga batinku. Saat ini, lupakan deh soal bayar kos Din, tolong kawani ibu ya. Kita ngobrol sampai pagi, mumpung Pak RT lagi nggak ada, ucap Bu Wardah, dengan suara terdengar berat, seperti mengatur nafas yang mulai sesak. Kemudian, tangannya meraih saklar lampu, dan lampu pun dimatikan. Dengan kondisi yang begitu memungkinkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, Bu Wardah, yang sedang menderita kegelisahan di batinnya pun, kini mencoba mengobatinya. Tanpa terdengar satu patah kata pun, Bu Wardah memulai semua pekerjaan itu. Ia mencoba menahodai sebuah kapal, untuk bisa berlabuh pada pelabuhan yang sudah siap menerima kapal tersebut. Dan akhirnya, kapal itu pun berlabuh tepat pada pelabuhan itu. Aku pun langsung mencoba mengikuti arus yang tercipta. Terdengar nada nyanyian yang begitu merdu, yang menambah semangat untukku bekerja. Setelah semua usai, kami saling tatap dalam kegelapan. Din, ibu kirain, kamu tuh beneran gak bisa, ibu gak ngangka, kamu ternyata begitu lihai dalam bekerja. Gimana, kamu bahagia juga kan sama pekerjaan itu? Tanya Bu Wardah. Iya Bu, saya senang sekali, Ibu, kok bisa sebaik ini pada saya jadi sungkan sama Pak RT Bu, tapi, saya juga nggak bisa bohong, kalau saya juga sangat bahagia dengan pekerjaan ini, sahutku. Kamu ngapain juga kamu mikirin suamiku? Yang gak pernah hadir untukku, makasih ya Din, ibu beneran terobati. Tapi ingat ya Din, jangan sampai ada yang tahu tentang pekerjaan ini, ujar Bu Wardah. Iya, sama-sama Bu, saya juga ngucap makasih pada ibu yang baik banget, saya janji, nggak bakal cerita ke siapapun, lagian, mana saya berani sih Bu. Kalau sampai orang lain tahu tentang pekerjaan ini, kan saya juga yang susah nantinya, ungkapku. Iya, begitulah, sejak malam itu, keakrabanku dengan Bu Wardah tak pernah sama lagi. Kami sudah terlanjur sampai pergi terlalu jauh. Bu Wardah, wanita yang kelihatan tegar dan berwibawa dari luar, ternyata, ia hanya wanita biasa, yang mudah rapuh. Sementara aku, hanyalah manusia biasa, yang mudah jatuh dalam dosa berselimut surga dunia.
Hingga kini, keakraban kami masih berlanjut. Dan agar semua pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar, tanpa perlu lagi bersembunyi, aku bertekad untuk menikahi Bu Wardah. Namun, aku sedang menunggu waktu dan momen yang tepat untuk mengungkapkannya.